Selamat malam Bapak Egar. Selamat malam, Bung Selamat Rifan. sehat selalu. Pasti. Bagaimana kabarnya Bapak Egar? Ya, alhamdulillah baik. Jaringan saya apakah terdengar dengan jelas, Gar? Oh, sangat jelas. Kan pakai paketan toh? Enggak, pakai wifi kantor. Ya, Bapak nggak modal sih. Aduh, Gar, gue Ya. mau ngomongin soal pertandingan antara Timnas Indonesia melawan juara AFF 2020 Timnas Thailand, Gar. Gue ada slide buat lu nih. Bentar. Gimana, Gar? Penglihatan lu kemarin, pertandingan kemarin gimana? Slide-nya mana? Lu nunjukin slide dulu apa gimana gue? Lanjut aja dulu. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Ya, pertandingan yang sangat Menurut menarik. lu gimana, Gar? Sambil gue tayangin ya. Oke. Pertandingan yang gue harapin sih sebenarnya pada saat di leg pertama atau emang di final yang harusnya emang Indonesia harus fight benar-benar tidak grogi, tidak gugup menghadapi Thailand. Tapi sayangnya baru permainan seperti kemarin baru di leg kedua. Jadi kemarin skor imbang dan gua rasa itu adalah hasil terbaik lah, dan gua seandainya kemarin Indonesia mainnya tenang di leg pertama dan main seperti biasa, mungkin skornya sama sih. Maksudnya mirip-mirip lah, nggak bakal jauh kayak kemarin. Memang ada sebuah perbedaan cara bermain. Biasanya Indonesia mainnya menyerang, menekan di leg pertama, kemarin enggak, tapi di leg kedua mereka menunjukkan pertandingan sangat luar biasa. Emang karena emang mungkin nothing tulus sudah ya, karena sudah tahu skor 4-0 dan agak susah untuk memulihkan keadaan, jadi Indonesia main lepas seperti biasanya. Gitu sih, Van. Gar, gue mau tanya soal gol cepat dari Kambuaya bagaimana, Gar? Ya, itu gol yang sangat sangat berharga lah. Sempat menaikkan kepercayaan diri dari pemain Indonesia bahwa Indonesia bisa bangkit dan menciptakan sebuah keajaiban lah kemarin. Tapi memang pertahanan Thailand tidak gampang panik, tidak gampang ditembus oleh pemain-pemain kita. Padahal pemain kita sudah menunjukkan permainan yang terbaik mereka, yang memang pengalaman dan senioritas pemain-pemain Thailand bisa meredam keagresivitasan dan kebaikan penyerangan timnas Indonesia. Akhirnya skor imbang 2-2, bahkan kita sempat tertinggal sih lewat 2 gol cepat dari Adisa Kreson dan Sarah Yuyen kemarin. Terus, Gar, menurut lu strategi apa yang diterapkan oleh Sintayong di babak pertama sehingga Kambuaya dapat mencetak gol cepat nih? Ya, strateginya seperti biasa sih sebenarnya. Gimana tetap Indonesia main menyerang, bagaimana Indonesia tajam walaupun tanpa strikernya pun kurang tajam, dari lini-lininya, dari lini second line, dari back-back mereka bisa menusuk ke pertahanan Thailand. Dan gua rasa memang permainan Indonesia itu menunjukkan permainan yang benar-benar permainan Indonesia yang sebenarnya di Piala AFF kali ini. Tidak seperti di leg pertama yang memang terkesan pemain kita agak sedikit gugup dan sedikit tidak tenang, dan akhirnya tidak lepas permainan mereka sih, Van. Jadi memang di leg kedua memang benar-benar itu gue lihat memang permainan Indonesia yang sebenar-benarnya di AFF kali ini yang sesuai dengan arahan Sintayong. Dan gue harap kemarin juga pas gol Ricky Kambuaya kemarin bisa numbuhin harapan sih, memang buat cetak gol lagi. Kepanikan di lini belakang Thailand bisa dimanfaatin segera, tapi apa daya Thailand tetap bisa menahan gempuran timnas kita, bahkan di awal-awal babak kedua bahkan bisa unggul 2 gol cepat dari pemain-pemain mereka. Dan golnya mirip-mirip ya skemanya dari leg pertama. Pasti gol tembakan dari tengah, pasti Thailand pasti masuk dari sisi sayap kita, dan crossing cutback pasti ke lini pertahanan di lini tengah kita, seperti itu, Van. Gar, ball possession Indonesia di babak pertama kan unggul nih. Walaupun pada akhirnya timnas Thailand mengungguli Indonesia secara possession ball ya, di ball possession secara
di babak kedua nih. Menurut lu Gar, perbedaan apa yang terjadi ketika strategi yang diterapkan Sintayong ini berhasil di babak pertama, sedangkan babak kedua ini kita seolah-olah kehilangan fokus nih, sehingga kita bisa dikejar, bahkan sempat tertinggal 2-1 sebelum pada akhirnya Egy Maulana Fikri dapat menyamakan kedudukan. Ya, menurut gue memang di babak pertama memang Thailand lebih banyak menunggu dan berusaha untuk membuat Indonesia tidak mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang mereka, dan itu berhasil. Dan mungkin menurut gue sih Thailand agak kaget juga sih ketika Ricky Kambuaya cetak gol di menit ke-7. Mereka agak panik juga sebenarnya bila dari raut wajah pemain-pemain Thailand yang agak-agak khawatir juga. Tapi setelah babak pertama hanya unggul 1-0 dan pasti mereka merasa bahwa margin 3 gol di babak kedua agak susah. Nah, di situ Thailand mulai memanfaatkan, mulai mendelay permainan kan. Kalau lu lihat di pertandingan babak kedua mereka mulai mendelay permainan agar permainan Indonesia tidak terlalu begitu cepat. Jadi ketika permainan Indonesia agak cepat, pemain Thailand ini agak kocar-kacir juga sih di lini pertahanan. Dan mereka ya unggul secara psikologis lah, karena mereka bakal tahu ini udah babak kedua dan Indonesia harus cetak 3 gol lagi, dan itu dirasa agak dimanfaatin. Pasti Indonesia bahkan penyerangan sporadis akhirnya dimanfaatin untuk mencetak 2 gol oleh pemain-pemain Thailand kemarin. Dan juga memang lini tengah kita emang kemarin emang jadi jadi sasaran empuk lah bagi timnas Thailand, di mana kemarin tendangan Adisa Kraison sama Sarah Huyien, juga tendangan-tendangan satu dari luar kotak penalti, satu dari kotak penalti, tapi skemanya tetap sama, cutback dari lini sayap ke tengah. Itu sih mungkin keunggulan, karena mereka udah tahu udah unggul margin 3 gol, mereka lebih leluasa aja sih dan lebih mendelay permainan, akhirnya mereka bisa manfaatin situasi. Oke, Gar. Satu nama pemain yang kemarin menyita perhatian kita nih, penampilan dari Pratama Arhan nih, Gar. Bagaimana sektor kiri kita nih hidup nih. Menurut lu perbedaan apa yang sangat mendasar ketika Indonesia tanpa Pratama Arhan, dan menurut lu bagaimana? Ya, perbedaan sangat mendasar ketika Pratama Arhan bermain dan Pratama Arhan tidak bermain adalah pastinya konfidensi pemain-pemain kita sih, Van. Gue lihat ketika Pratama Arhan main, confident pemain-pemain kita itu sangat-sangat baik. Beda sama di leg pertama, memang ketika Edo yang bermain, mungkin ada kekhawatiran dari pemain-pemain kita sendiri juga bahwa Edo bakal menjadi tidak lemah dari pertahanan kita sih, Van. Makanya ketika Arhan main, kayak pemain-pemain kita tuh kayak pede gitu, mau nusuk ke sana, jadi mereka tuh nggak mikir bakal gimana nih, bakal keserang nggak nih sisi kiri kita, apakah gua harus ngebantu pertahanan Edo agar gua bisa nge-backup atau tidak. Tapi kalau ketika Arhan ada, mereka seperti lebih percaya diri bahwa Arhan bakal bisa untuk menghandle dan bahkan bisa untuk penyerangan lebih menyerang lah kalau misalnya ketika Arhan ada. Buktinya memang di pertandingan kedua ketika Arhan main, memang secara gestur kalau kita lihat memang pemain-pemain Indonesia itu lebih percaya diri daripada di leg pertama kemarin sih, Van. Padahal musuhnya si Arhan kan Narubadin Weratnodom kan, pemain andalan mereka, bukan cadangan seperti Trisando kemarin. Seperti itu sih, Van. Oke. Gar, menurut lu dengan terpilihnya Canatip Songkrasin sebagai pemain terbaik nih, menurut lu bagaimana, Gar? Apakah memang sudah sesuai? Dan untuk Pratama Arhan sendiri kan menjadi pemain muda terbaik. Menurut lu juga, apakah pantas Pratama Arhan mendapatkan gelar tersebut? Ya, kalau masalah Canatip Songkrasin, memang most valuable player biasanya sih ini sih dari tim juara memang, dan memang si Canatip memang sebagai kapten tim mengangkat moral pemain mereka dari semifinal sampai final. Gol-gol dia sangat krusial ya, Van, ya. Kalau kita tahu di leg pertama si Canatip cetak gol di menit kedua, itu bisa ngeruntuhin mental pemain kita kan, gimana memang benar-benar pemain ini memang benar-benar menjadi roh dari penyerangan dari timnas Thailand ya, di mana dia bisa memberi ketenangan dan memberikan tusukan-tusukan berbahaya dari timnas Thailand. Kalau gue sih itu memang layak sih, apalagi memang dia lulusan dari Liga Jepang ya, jadi emang kualitas dia memang di atas rata-rata sih, dan juga dari seluruh tim memang si Canatip sih
paling berpengaruh selain sebagai kapten tim. Kalau Pratama Arhan sih memang benar-benar ini sih Van, apa namanya, memang layak lah sebagai pemain muda terbaik di AFF kali ini, karena memang dari penampilan dia, bagaimana dia sudah mencetak 2 gol dan 3 assist juga, memang benar-benar apalagi dia itu posisinya adalah back sayap, tapi dia bisa seproduktif itu dan bisa seberbahaya itu di depan gawang lawan. Jadi sangat pantas lah untuk Pratama. Kalau gue lihat dari overall pemain-pemain muda di ajang AFF kali ini, apalagi Indonesia memang rata-rata pemain muda, dan gue rasa memang Pratama Arhan itu memang cocok, sudah sangat pas lah menjadikan pemain muda terbaik di ajang AFF kali ini. Selain mungkin kalau misalnya Pratama Arhan mungkin nggak bisa, mungkin Dewangga juga sih salah satu pemain yang mungkin netizen agak agak gregetan ya di leg pertama kemarin. Oke, Gar. Kita lanjut ke sepak bola domestik nih. Gimana? Kita lupain dulu ya AFF ya. Pertandingan kita semoga ini kan rencana kan AFF akan berlangsung lagi nih untuk 2022. Cuma kejelasannya kan memang belum tahu ya. Yang terdekat mungkin AFF untuk U23 ya, U23 ke bawah. U23. Dan mungkin nanti kita akan terus meng-up-to-date perkembangan sepak bola nasional, khususnya di tim nasional ya, Gar. Ya, siap. Pasti. Nah, gue mau bahas sedikit aja nih soal sepak bola luar nih. Berhubung yang sedang berjalan lagi hangat-hangatnya ini Liga Inggris. Jadi gue coba meng-share nih. Menurut lu nih, Gar, ini kan papan atas kan padat nih. Ya, kecuali City lah. Iya. Lumayan terpaut jauh lah. Menurut lu ada kans gak nih untuk pesaing City ini? Apalagi Chelsea dan Liverpool nih pemainnya beberapa yang ditinggal oleh pemain Afrika nih yang berlaga di Piala Afrika. Menurut lu bagaimana, Gar? Ya, menurut gue sih emang konsistensi sih. Kayaknya emang Manchester City emang sangat konsisten dalam meraih kemenangan ya, di mana awal-awal Chelsea, Liverpool selalu ada di atas, lalu gonta-ganti gantian lah jadi nomor 1. Tapi di akhir-akhir kayaknya mereka kayak kehabisan bensin sih, Van. Antara Chelsea dan Liverpool kemarin mereka juga imbang 2-2 kan. Dan juga di situ ada Arsenal sih di nomor 4. Lu pasti ini ya, lu tidak melupakan Arsenal kan? tim di awal musim. Kembali ke habitat, Bos. Nomor 4 ya. Di awal musim yang sangat terseok-seok dan bahkan banyak yang bilang bakal degradasi ya kan. Kembali ke habitat, back to habit. Back to habit ada di nomor 4 dia sekarang ya kan. Tapi menurut gue emang sepertinya untuk puncak klasemen sih, karena gue lihat juga si Manchester City udah cukup jauh juga terpautnya ya, 10 angka ya dari Chelsea. Sebenarnya Manchester City bakal agak di atas angin lah untuk memperebutkan gelar juara, mungkin di posisi runner up ketiga di Big Four lah. Itu bakal menjadi pertarungan sengit antara beberapa tim, mungkin dari peringkat 2 sampai peringkat 7 ya, sampai di MU itu bakal banyak bakal banyak drama lah di situ. Dan apalagi pemain-pemain andalan seperti Chelsea, Liverpool, seperti belum bilang, banyak yang ini ya dipanggil ke Piala Afrika, terutama si Liverpool sih. Ya, karena pemain-pemain inti mereka seperti Mohamed Salah dipanggil Mesir, terus si Sadio Mane dipanggil Senegal, terus si Edouard Mendy dipanggil Senegal, itu bakal berpengaruh karena mereka itu kan pemain-pemain inti dari klub-klub mereka masing-masing kan. Sorry, Gar, gue potong nih. Gue mau nampilin pertandingan yang baru saja selesai beberapa jam yang lalu nih antara MU dan Wolves nih. Ini kan MU punya pelatih baru nih. Tapi secara di lapangan justru kerepotan MU sendiri, Gar. Apalagi di situ ada Ronaldo dan Bruno Fernandes, Gar. Menurut lu bagaimana, Gar? Ya, gue pikir kemarin pas ketika MU mecat Ole Gunnar Solskjaer gitu kan, dan dan sekarang merekrut yang katanya adalah pelatih guru dari pelatih top Jerman, yaitu Ralf Rangnick. Gua rasa gua bakal ini sih ada sedikit perubahan lah, sebenarnya lebih baik lah daripada Ole. Ternyata ketika gue lihat sampai sekarang, apalagi pertandingan semalam lawan Wolves juga, MU harus kalah di kandang sendiri. Emang benar-benar mungkin
butuh waktu lebih sih ya buat MU buat bangkit seperti era Sir Alex kayaknya sih, Van. Walaupun Ralf Rangnick juga baru ini di kontrak 6 bulan ya kalau nggak salah, itu kayaknya bakal jadi PR banget sih buat Ralf Rangnick buat bisa ngangkat performa dari Manchester United sih. Dan apalagi semalam walaupun lu tahu sendiri MU sudah ada pemain seperti Ronaldo, Rafael Varane, Bruno Fernandes, tetap aja mereka tetap kesulitan. Memang level Liga Inggris memang ini sih apa namanya level sangat-sangat kompetitif sih. Tim-tim menengah aja bisa ngalahin tim-tim besar kalau di sini. Kalau misalnya lihat ke Liga Spanyol atau ke Liga Italia mungkin bisa ditebak lah, atau mungkin kalaupun kalah pun juga oh ya udahlah tetap ada di puncak, tapi sekelas MU sekarang di posisi ke-7 lo bayangin, kelempar dari Big Four. Oke, karena lu tadi bahas singgung Liga Spanyol nih, gue mau nampilin Liga Spanyol. Oke. Gar, kalau menurut gue nih, gue pribadi nih, ngelihat Madrid nih sekarang nih seolah-olah nggak ada pesaing, Gar. Iya. Apalagi ya musuh bebuyutannya Atletico dan Barcelona ya tersiak-siak dan nggak stabil kayak Real Madrid. Padahal Real Madrid juga ditinggal oleh beberapa pemain penting nih. Namun peran dari pemain senior sangat penting juga, Gar ya. Pastinya betul, untuk regenerasi di Madrid sendiri ya, Gar. Benar. Menurut lu bagaimana, Gar, peran dari Benzema, Modric, Kroos? Ya. Peran pemain-pemain senior Madrid yang yang masih ada di skuad sekarang itu sangat penting untuk membimbing pemain-pemain muda Madrid seperti Vinicius, seperti Rodrigo Goes, terus si Stefan Jovic, juga ada beberapa pemain muda kan yang ditampilkan oleh Carlo Ancelotti. Di mana itu buat keseimbangan tim, apalagi juga pemain-pemain muda mereka seperti Vinicius sudah sangat matang kan, dia selalu jadi pemain utama dan juga sering menjadi kunci pemain kunci lah dari Real Madrid. Apalagi melihat Atletico sama Barcelona juga terseok-seok, apalagi Barcelona ditinggal Messi. Terus pemain-pemain muda mereka juga masih belum cukup lah untuk mengangkat performa dari Barcelona dan Atletico juga, padahal pemainnya tetap sama ya sih menurut gua seperti tahun kemarin ketika mereka juara, tapi entah kenapa permainan mereka malah banyak menurun dan banyak kehilangan poin-poin penting lah untuk mengejar Real Madrid di puncak klasemen. Bahkan sekarang Real Madrid hanya ini sih malah bersaingnya dengan Sevilla dan Real Betis kan, tidak sama Atletico dan Barcelona gitu kan. Gue jadi curiga kemarin, kok bisa kalah sama Getafe, itu gimana ceritanya? Ya mungkin namanya pertandingan dan menang ada kalah, mungkin Madrid ketika lawan tim besar dia menang lah, lawan tim kecil mungkin bensinnya udah kehabisan kali ya, jadi harus kalah dulu, mungkin nanti bakal setelah kalah ngepur kayaknya. Kenapa? Enggak sengaja ngepur kayaknya biar seru, biar gak kayak Liga Petani gitu ya. Oke, Gar, ini perbincangan kita akan ditutup nih. Dan mungkin kita akan bahas setiap minggunya ya, Gar. Rutin setiap minggunya nih. Siap. Karena sepak bola nasional khususnya di tim nasional sudah berakhir, mungkin kita lebih banyak bahas sepak bola luar negeri nih. Boleh. Tapi jangan lupa sambil pembahasan sepak bola domestik khususnya di Liga 1. Ya, boleh. Pasti. Semua sepak bola kita bakal bahas. Tapi nanti di timnas kita juga bakal ada FIFA Matchday loh di tanggal 24 Januari kalau nggak salah. Iya, siap. Pastinya. Oke. Selamat tinggal. Selamat berjumpa kembali Bapak Egar. Siap. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Sehat, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.